Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramdhani dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori komunikasi lintas budaya dan agama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya pada video berikut ini. Komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan karena komunikasi memiliki peran tersendiri. Budaya begitu pun sebaliknya. Komunikasi diperkuat karena adanya budaya, sedangkan budaya terbentuk kembali dengan adanya komunikasi. Dalam kehidupan sosial individu maupun kelompok, baik komunikasi maupun budaya, keduanya penting dan saling memiliki keterkaitan yang erat. Sehingga pantas apabila komunikasi dan budaya menjadi komponen penting dalam kehidupan masyarakat dalam berinteraksi. Hubungan timbal balik antara komunikasi dan kebudayaan tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi tentunya memiliki dampak negatif. Keberadaan komunikasi dan budaya juga sering menjadi pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Komunikasi merupakan simbolik yang secara realitas melalui proses diproduksi, diperbaiki, dipertahankan, serta diubah. Budaya memiliki banyak keberagamaan simbol yang perbedaan pemaknaannya tidak dapat dihindari oleh setiap individu ataupun kelompok. Dalam praktik komunikasi antar budaya sangat rawan menimbulkan konflik disebabkan pelaku komunikasi yang terlibat merupakan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Membuat orang lain menyesuaikan diri dengan pemaknaan simbolik yang memiliki akan sukar karena setiap individu memiliki kecenderungan memaknai sesuatu budayanya sendiri. Teori yang pertama adalah teori interaksi simbolik. Dalam konsep interaksi simbolik ini, bahwasanya komunikasi terbentuk dari pola pikir, konsep diri, dan kelompok sosial itu sendiri. Makna dari interaksi simbolik sendiri berupa bahasa verbal dan non-verbal, sebagai bentuk antisipasi terhadap reaksi orang lain. Karena menurut Matt, memanusiakan manusia adalah kegiatan yang paling manusia, seperti melakukan interaksi antar manusia lain dengan bercakap atau dikenal dengan komunikasi. Menurut Jerome Menis dan Bernard Meltzer, ada 7 pokok pikiran dalam interaksi simbolik, yaitu yang pertama, pengalaman yang dialami manusia menjadi penanda mereka dalam memahami sesuatu. Kedua, mempelajari proses komunikasi yang terjadi antara manusia adalah bentuk pengertian. Ketiga, interaksi manusia dengan sesamanya menghasilkan struktur dan institusi sosial. 4. Dengan kerelaan dapat menentukan perilaku individu. 5. Interaksi manusia dengan manusia lain dapat terefleksikan pada perilaku yang tersembunyi dan pada ucapan. 6. Interaksi sosial menghasilkan perilaku. Dan yang terakhir, sulit memahami pengalaman seseorang berperilaku misterius. Yang kedua, teori adaptasi interaksi. Teori ini didasarkan kepada 8 prinsip pedoman dan 5 konsep dasar berikut ini. 1. Orang cenderung buat beradaptasi serta menyesuaikan pola interaksi mereka satu sama lain. 2. Orang secara biologis akan merenjak ke arah sinkronisasi satu sama lain pada saat tertentu di suatu waktu. Yang ketiga, ada kebutuhan bagi seseorang untuk mengalami kedekatan dan pengindaran yang bersifat siklus serta dialeksi tetap. 4. Pada situasi sosial, orang cenderung membalas serta mencocokkan perilakunya satu sama lain, terutama berlaku pada kesopanan normatif serta hubungan komunikatif. Tersenyum merupakan contoh yang mengagumkan ketika berkomunikasi satu sama lainnya. Orang-orang menunjukkan perilaku timbal balik serta kompensasi. Yang kelima, walaupun orang-orang mempunyai tekanan biologis serta sosiologis untuk beradaptasi satu sama lainnya, tingkat strategis dalam adaptasi akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti konsistensi sikap individu, kesadaran di dirinya sendiri dan orang lain, kemampuan menyesuaikan sikap dalam respon pada orang lain, dan perbedaan adat istiadat. 6. Pola interaksi yang ada dibatasi adanya kebutuhan biologis dan psikologis serta sosial. Pembatasan tersebut akan menentukan kecenderungan orang mengikuti keadaan. Yang ketujuh, terdapat banyak faktor di luar dan di dalam pada hubungan didik yang memoderasi pola adaptasi interaksi, seperti sifat korelasi, lokasi interaksi, daya tarik fisik, usia, serta jenis kelamin. Dan yang terakhir, fungsi-fungsi komunikatif dari sikap sangat penting untuk memahami adaptasi interpersonal. Dari sikap individu yang dipisahkan dari fungsinya. 5 konsep dasar pada teori adaptasi interaksi yang dimaksud bukan yaitu persyaratan asah, keinginan, posisi interaksi, dan sikap kita terhadap orang lain.
Dan yang ketiga ada teori dimensi religius. Agama ialah jalan yang menuntun manusia dalam menuju keesaannya, yang tentu saja tidak dapat dilepaskan dari dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Ajaran bisa mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok dan menjadi sebuah kehidupan baru yang diterimanya, berdasarkan ajaran kepercayaan yang kadang bisa mengubah kesetiaannya kepada adat istiadat, serta suatu norma kehidupan yang sebelumnya. Pertama, dimensi intelektual atau religious knowledge. Kedua, dimensi ritualistis atau religius paratis, berkaitan dengan derajat ketaatan seseorang dalam menjalankan ritual keagamaan yang dianutnya. Ketiga, dimensi ideologis atau religious belief, berkaitan dengan tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran agama atau kepercayaan yang dianutnya, terutama yang kaitannya menggunakan ajaran dasar. Keempat, dimensi eksperiensial atau religious feeling, menyangkut tingkat intensitas perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius seseorang. Kelima, dimensi konsekuensial, terkait dengan beberapa kuat ajaran dan nilai agama sendiri bisa memotivasi dan menginspirasi tindakan dunianya. Thank you for watching.